Assalamualaikum, nama saya Agung Setiagiri dari Fakultas Komunikasi Politik Paramadina. Hari ini saya membuat video dalam rangka UTS mata kuliah bersama Pak Wahyu, Komunikasi Politik di Era Digital. Dan kali ini ada beberapa bahasan, diantaranya agenda setting, framing, dan priming, kemudian analisis kritis bagaimana iklim informasi di media digital saat ini, kemudian teori two-step flow of communication, peran penting opinion leader dalam pemilu mendatang, karakteristik opinion leader, kemudian evaluasi terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, dan terakhir mengenai peran media di Indonesia. Baik, mengenai agenda setting, framing, dan priming. Ini adalah teori-teori yang lahir dari teori konstruksi sosial media massa, di mana intinya adalah realitas yang ditampilkan di media bukanlah realitas yang sesungguhnya, melainkan realitas yang memang sudah dikonstruksikan untuk tujuan tertentu. Agenda setting sendiri adalah sebuah mekanisme sebuah media untuk memilih isu mana yang akan ditampilkan atau ditayangkan atau disajikan ke masyarakat, begitu. Kemudian framing adalah sebuah proses pembingkaian, sebuah proses seleksi. Misalnya saja seleksi dalam sebuah fenomena, narasumber mana yang akan dipilih, begitu. Narasumber mana yang tidak dipilih. Kemudian pertanyaan apa yang akan diajukan, pertanyaan apa yang tidak akan diajukan, kemudian pemilihan judul, pemilihan sudut pandang, begitu, durasi, pemilihan apakah memang sebuah interview itu layak untuk ditampilkan di prime time, gitu misalkan. Itu adalah bagian dari proses framing. Kemudian priming sendiri adalah proses recall atau pengingat kembali terhadap sebuah peristiwa di masa lalu yang berkaitan dengan fenomena yang akan ditampilkan sekarang, gitu. Semisal saya waktu SMA, pasti di tanggal 30 September itu kita menonton tayangan atau film G30 SPKI. Nah, itu adalah sebagai proses recall, pemanggilan kembali terhadap sebuah peristiwa di masa lalu, sebuah fakta sejarah, gitu. Untuk membentuk persepsi saya bahwa oh, ini ada sebuah kejadian di masa lalu yang tragis apa segala macam, begitu. Dan misalnya terkait peristiwa yang sekarang terjadi di konflik jalur Gaza misalnya, media-media di Indonesia, ya kita tahu Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Palestina dan kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian kita juga berhutang budi dalam tanda petik ke negara Palestina, bahwa mereka yang salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita juga sebagai negara dengan mayoritas Muslim, kita merasa punya ikatan emosional dengan mereka, dengan rakyat Palestina yang mayoritas Muslim juga, begitu. Dan akhirnya media-media di Indonesia memframing berita konflik di jalur Gaza ini sebagai sebuah bentuk penindasan dari Zionis Israel terhadap rakyat Palestina, begitu kurang lebih. Sementara di sisi lain media-media di barat sana memframingnya dengan cara yang berbeda, walaupun fenomenanya sama. Misalkan Sky News, Fox News, atau yang lainnya, mereka memframingnya sebagai perang antara pemerintah Israel, begitu, dengan teroris Hamas. Sebuah fenomena yang sama dengan pembingkaian yang berbeda, dengan tujuannya juga yang berbeda, begitu. Dan itu adalah contoh, dan kita sebagai masyarakat komunikasi, kita dituntut untuk selalu kritis bahwa kita tidak boleh memakan mentah-mentah begitu saja sebuah pemberitaan, begitu. Karena kita juga harus menyadari bahwa media itu bukan hanya sekedar mereka menyampaikan informasi, mereka juga punya kepentingan sendiri, mereka punya ideologi sendiri mungkin, atau mereka punya afiliasi sendiri, gitu.
Karena mereka juga selain sebagai penyampai informasi, mereka juga sebagai media, sebagai perusahaan bisnis begitu. Yang mereka harus menjaga bisnis mereka tetap berjalan, dan mereka harus berafiliasi dengan perusahaan tertentu misalkan begitu. Baik, untuk selanjutnya terkait two-step flow of communication ya. Ini adalah sebuah model komunikasi dua langkah, di mana Lazarsfeld berpendapat bahwa pengaruh interpersonal ternyata memiliki pengaruh yang lebih dominan daripada media massa terhadap perilaku pemirsanya, terhadap perilaku pemilih pemilu tahun berapa lupa, tahun 40 berapa kalau nggak salah di Amerika. Jadi proses komunikasinya ada dua langkah setelah sebuah pemberitaan diberitakan di media, kemudian ada seorang opinion leader yang sebagai pembuka pendapat yang merekonstruksikan atau membantu kita mempersepsikan berita yang ditampilkan begitu. Dan si opinion leader ini adalah orang yang dianggap terkemuka, kita anggap sebagai orang yang punya wawasan yang luas, kemudian punya status sosial yang tinggi, punya follower yang luas, dan akhirnya kita menganggap bahwa beliau adalah si opinion leader ini, pendapatnya mengenai sebuah isu kita anggap valid begitu. Misalnya saja seorang pemuka agama begitu, seorang kepala suku begitu, yang pendapatnya kita anggap sebagai sesuatu pendapat yang valid. Di kasus atau di contoh yang saya berikan barusan di kasus konflik jalur Gaza misalkan, ada dua tokoh yang saya ikutin nih. Satu adalah tokoh intelektual Yahudi namanya Ben Shapiro. Yang satu lagi tokoh intelektual Muslim di UK namanya Muhammad Hijab. Dan kita sering di YouTube itu sering ada reaction video gitu. Dan mereka berdua ini punya followers yang banyak lah, jutaan begitu. Dan mereka punya channel YouTube sendiri. Mereka bikin reaction video terhadap sebuah pemberitaan tentang konflik di jalur Gaza begitu. Dan mereka berperan sebagai opinion leader untuk kelompoknya masing-masing. Muhammad Hijab untuk komunitas Muslim di UK, secara khusus di UK dan Muslim secara keseluruhan begitu. Dan Ben Shapiro sebagai opinion leader untuk kelompok intelektual Yahudi di Amerika, begitu kurang lebih. Terkait pemilu di Indonesia gitu misalnya, ini menarik sebenarnya karena dari 3 calon yang ada antara Prabowo Gibran, kemudian Ganjar Mahfud dan Anies Caimin, ini ada dua tokoh Nahdlatul Ulama gitu. Mahfud adalah tokoh NU, kemudian Caimin juga sama, dan ada beberapa tokoh yang lainnya gitu yang di dalam NU sendiri, dan mereka adalah opinion leader gitu terhadap loyalis mereka gitu, yang akhirnya nih berpotensi untuk memecah suara dari masyarakat NU gitu. Misalnya Said Akil, mantan PBNU, ketua PBNU, yang jelas-jelas memberikan dukungannya untuk pasangan Anies dan Caimin begitu misalnya. Walaupun beliau tidak secara resmi sebagai tokoh NU, tapi dia secara pribadi mendukung pasangan Anies dan Caimin, tapi kan beliau punya loyalis dan punya pengikut. Nah, saya rasa sebagian besar pengikutnya akan mengikuti jejak beliau juga untuk memilih pasangan Anies dan Caimin begitu. Demikian pula dengan Yeni Wahid, beliau juga secara pribadi terang-terangan mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud. Ini akan menarik karena sebagian besar loyalisnya pasti akan mengikuti jejak beliau juga untuk memilih pasangan Ganjar dan Mahfud begitu. Dan di PDIP sendiri, terutama di PDIP Jawa Tengah sebagai basis paling besar begitu ya di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ini akan terbagi dua antara yang memilih Prabowo dan Gibran
dan yang memilih Ganjar dan Mahfud. Ini akan sangat menarik kontestasi pemilihan umum di 2024 mendatang. Dan opinion leader di PDIP sendiri ini akan menentukan mana yang akan memilih pasangan Prabowo Gibran dan mana yang akan memilih Ganjar dan Mahfud begitu. Baik, selanjutnya mengenai demokrasi di Indonesia. Menurut saya proses demokrasi di Indonesia masih dalam rangka pendewasaan, masih banyak sekali kekurangan, terutama faktor utamanya adalah faktor pendidikan, kesenjangan pendidikan yang masih sangat lebar begitu ya. Logikanya adalah gimana kita bisa berdemokrasi dengan baik kalau kita nggak punya akses terhadap pendidikan begitu. Agak sulit. Tapi mudah-mudahan akan semakin baik di kemudian hari. Yang jadi concern terakhir ini misalkan tentang aturan yang seolah-olah dipaksakan untuk meloloskan tokoh tertentu. Misalnya saja aturan yang baru diresmikan MK kemarin tentang umur wapres begitu, yang akhirnya jadi polemik. Itu seolah-olah dipaksakan untuk tujuan kelompok tertentu. Rasanya secara etika dan secara moral kok nggak pas ya begitu. Walaupun saya pribadi, kalau orang menganggapnya ini adalah sebagai dinasti dan segala macam, sah-sah saja karena entah itu Gibran atau entah itu anaknya Jokowi atau menantunya Jokowi atau siapapun, mereka punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih begitu. Jadi saya tidak terlalu terganggu dengan istilah dinasti itu sendiri. Tapi mekanisme untuk meloloskan Gibran sebagai salah satu calon wakil presiden menurut saya itu yang problematik begitu. Tapi ya mudah-mudahan di kemudian hari kita Indonesia akan kualitas pendidikannya akan semakin baik, semua orang punya akses yang sama untuk pendidikan yang baik, sehingga negara kita ini tidak akan lagi menjadi negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam begitu. Kita akan bisa mengandalkan sumber daya manusia yang unggul, yang bisa bersaing di kancah global dan bisa berdemokrasi dengan lebih baik gitu. Kemudian selanjutnya mengenai peran media dalam demokrasi di Indonesia, tentu saja media memberikan edukasi, memberikan informasi, misalnya saja tentang calon tertentu begitu, kemudian rekam jejaknya, prestasinya, atau kekurangannya, karena kita harus objektif bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan dalam demokrasi ini ternyata kita memilih terbaik dari yang terburuk begitu. Dan memang media ini selayaknya memberikan edukasi politik yang baik dalam rangka membangun kesadaran di kalangan, terutama kalangan anak muda yang kita sebut sebagai generasi Z. Kenapa? Karena generasi inilah yang akan menjadi tulang punggung demokrasi di Indonesia, dan mudah-mudahan akan semakin baik di kemudian hari. Begitu. Saya rasa demikian saja, sudah cukup bahasanya. Terima kasih Pak Wahyu, sehat selalu. Saya Agung Setiagiri. Assalamualaikum.